Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kali ini kita mau ngomongin terkait dengan barang-barang branded atau luxury brand yang harganya itu makin lama makin naik. Jadi menariknya itu kalau wanita-wanita sekarang sudah mulai melirik itu yang Pre-love. Oke, pre-love. nah ini kan ada platform yang memang dari dulu termasuk pioneer lah ya untuk menghadirkan barang-barang branded pre-love yang tentu saja banyak digemari oleh market di Indonesia. Dan kita akan membahasnya di Create Up mengenai potensi market dan tantangan platform e-commerce pre-love luxury brand. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Alia Amitra, beliau adalah co-founder dan juga COO dari Tinkerlust. Apa kabar Mbak Alia? Apa kabar? Baik. Kabar baik. How's everyone juga? Thank you Good, sudah thank join you. ya, ketemu lagi nih. Oke. Thank you Kayaknya udah invite aku. makin seger aja ya pagi-pagi. Harus dong. Mbak, ngomongin market pre-love luxury brand ini tuh kan makin banyak saat ini ya bermunculan karena potensinya yang juga semakin besar. Tapi sejauh ini perkembangan marketnya dari menurut Tinkerlust bagaimana sih? Sebenarnya nih market pre-love ini nih memang sebenarnya dari dulu ya udah ada, cuman memang pandemi itu yang membuat tuh jadi lebih besar lagi peminatnya gitu. Jadi mungkin kalau waktu pandemi itu banyak orang yang nggak bisa pergi kemana-mana kan ya untuk belanja gitu ke luar negeri, jadinya market ini makin gede. Tapi jadinya dengan adanya pandemi ini orang juga ngelihat potensial banyaknya barang-barang pre-love di Indonesia ini gitu loh. Jadi dari Indonesia tuh pemilik barang pre-love itu tuh barang luxury itu banyak banget, peminatnya juga banyak banget. Dan yang orang-orang yang tadinya mungkin tidak pernah belanja luxury itu melihat ternyata barang-barang pre-love di Indonesia ini tuh juga ragamnya banyak dan kualitasnya tuh sangat bagus sehingga potensinya tuh makin tinggi. Jadi kalau ngelihat sampai dari sekarang ya mungkin dari pertama kali Tinkerlust muncul kalau dibandingin sampai sekarang ini sih yang namanya kompetisi event ya atau event peminat dan juga supply barangnya itu makin meningkat menjauh banget ya. Oke, ini juga dari point of view marketnya potensial, dari point of view masyarakat yang menitipkan barang-barang pre-love-nya di platform juga lebih tinggi gitu ya, karena mungkin melihat barang-barang luxury brand ini memang dilihat sebagai sebuah barang untuk investasi lah ya, karena ujung-ujungnya bisa memberikan pemasukan gitu. Benar, Oke. karena kalau kita lihat mungkin beberapa tahun terakhir ini banyak sekali barang-barang branded yang naiknya itu jauh Iya, gila-gilaan ya. daripada daripada investasi-investasi baik itu di stok atau maupun di di model-model investasi yang lain-lain gitu. Jadinya itu yang membuat orang juga menarik untuk memiliki barang pre-love dan menganggap itu sebagai investasi. Betul, daripada beli yang baru dengan harga yang semakin mahal, mungkin yang lama-lama koleksi lama sudah bosan di pre-love-in aja, beli Bener yang baru banget, lagi itu nanti. bener. Oke. Beberapa brand itu naiknya itu bisa sampai 300%. Jadi kalau dulunya udah punya lama itu naiknya bisa 2-3 kali lipat gitu. Oke, Jadi berarti ini kalau fenomena yang sangat menarik. ya, barang-barang pre-love itu tidak jaminan harganya lebih murah dong ya. Bahkan ada yang bisa lebih mahal dibandingkan pada saat beli gitu. Iya banget. Oke. Couple of brands itu mungkin brand-brand tertentu ya yang memang harganya itu lagi naik atau memang menjadi minatnya tuh jadi tinggi banget. Itu barang itu jauh lebih mahal jatuhnya gitu loh. Makanya orang sekarang perempuan-perempuan melihat investasi itu beragam juga ya, apalagi kalau beli barang-barang branded itu kan bisa dipakai ya selama dijaga dengan baik, bisa dipakai. Nah, tapi ketika dijual value-nya itu masih ada. Ya, dan masih menguntungkan juga karena kalaupun dijual wiki di sama dengan harga beli waktu itu, tapi kan kalau baru beli barunya mungkin kenaikannya sudah 50% misalnya yang klasik-klasik. Benar. Jadi kalau dijual sekarang pun yang membeli masih untung membeli pre-love karena harganya jauh dari yang ada di outlet gitu ya. Oke. Iya. Lantas tantangannya apa kalau gitu? Kayaknya tuh yang kita omongin dari tadi tuh yang indah-indahnya gitu ya. Tapi tentu namanya bisnis ada tantangan. Iya, tantangannya itu mungkin mencari supply yang bagus juga ya gitu. Karena
in order untuk mencari barang yang memang memiliki value yang bagus itu pun kita harus melihat atau mencari supply yang tepat juga gitu loh. Karena kalau mau dibilang barang-barang branded pasti naik harganya, enggak juga gitu loh. Jadi ada beberapa model, beberapa brand yang mungkin harganya itu tidak setinggi itu, tidak menjadi investasi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya dijual harganya itu turun. Jadi untuk memahami pasaran gitu loh, barang apa saja, model apa saja yang memang bisa jadi investasi itu menjadi challenge juga gitu. Kedua juga mungkin untuk memberi wawasan ke masyarakat kalau membeli barang-barang pre-love itu tuh sebenarnya sangat jauh lebih menguntungkan daripada membeli barang baru gitu loh, karena perputaran barang-barang fashion itu tuh sangat cepat gitu loh. Dan jadi sekarang season ini keluar, nanti 2 bulan lagi udah ada barang baru lagi gitu. Jadi daripada membeli barang-barang brand new terus gitu loh, I think dengan ya memberi wawasan kalau barang pre-love dengan model yang masih cukup baru gitu loh, itu sebenarnya menguntungkan, sehingga mungkin uang yang disisihkan untuk membeli barang baru yang cukup mahal itu bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain gitu. Itu jadi kalau kita di Tinkerlust tuh masih kita memberikan value-value seperti itu agar masyarakat mengerti gunanya memberi barang pre-love tuh apa sih? Oke, membeli barang pre-love ini adalah bagian dari sustainable lifestyle gitu ya. Karena Ya, benar sekali. dengan kemudian membeli barang baru terus, otomatis juga dari sisi industrinya juga produksi terus, ada emisi yang diproduksi dan lain sebagainya gitu. Benar banget. Baik, Jadi di Tinkerlust tuh memang sangat ini ya, untuk sustainability itu sangat kita tagline kita lah gitu ya, untuk kalau kita tuh menjadi apa ya, karena kontribusi barang-barang limbah gitu ya, fashion tuh paling tinggi gitu, sehingga Tinkerlust dengan platform kita ini bisa membantu mengurangi itu. Oke, semakin hari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mbak Alia dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang dengan Mbak Alia Amitra, co-founder dan juga CEO dari Tinkerlust. Tantangannya tadi sudah disampaikan bagaimana menyadarkan masyarakat mengenai sebuah sustainable lifestyle gitu ya, bahwa memberi atau membeli barang pre-love ini adalah satu hal yang keren juga gitu ya, nggak kemudian kalah dengan membeli barang baru. Challenge-nya yang lain mungkin dalam hal mengkurasi barang-barang yang dijajakan di platform Tinkerlust gitu, memastikan mana yang asli dan lain sebagainya. Ada pengalaman terkait dengan hal ini nggak? Karena makin lama tuh teknologi makin canggih, makin banget. mirip banget gitu. Bener banget. Kita kayaknya setelah ini kita udah 8 tahun ya menjalani bisnis ini, dan memang karena barang-barang luxury ini memang sesuatu yang menggiurkan lah ya untuk masyarakat, sehingga banyak banget juga bisnis-bisnis yang creating apa ya, KW lah gitu ya, atau barang-barang yang mirip banget untuk luxury ini. Dan teknologinya itu mungkin kalau zaman dulu memang sudah ada gitu barang-barang yang fake gitu loh, tapi sekarang ini dengan teknologinya, dengan keahlian orang-orangnya itu makin susah banget untuk gitu loh. Jadi di Tinkerlust pun juga harus makin ngetrain tim-tim kita untuk bisa identify barang-barang fake, sehingga benar-benar tuh di platform kita tuh juga kita tidak hanya menggunakan ahli-ahli yang memang staff kita yang sudah kita training, tapi kita juga memakai third party yang benar-benar bisa memberikan sertifikat keaslian barang tersebut gitu loh. Karena sekarang barang-barang fake sekarang tuh mau dari sertifikat, mau dari receipt itu bisa dikasih semua gitu loh. Bisa dipalsukan semuanya tuh, bisa mirip banget gitu loh. Jadinya kita bekerja sama dengan beberapa third party dari luar negeri itu loh yang memang memiliki sertifikasi untuk mengeluarkan sertifikat sendiri untuk menggaranti itu gitu. Jadi itu challenge yang terbesar juga, karena pasti hampir semua platform yang menjual barang pre-love tuh pasti menemukan gitu, karena banyak seller kita sendiri gitu yang merasa membeli barangnya itu asli gitu, itu nggak tahu gitu kalau barang itu ternyata tuh palsu gitu. Sehingga kita selalu menyarankan gitu ya untuk teman-teman yang emang ingin membeli barang luxury dengan harga yang miring dengan barang-barang pre-love itu, pastikan di platform yang bisa menggaransi barang-barang tersebut otentik.
Ya, Baik. dan yang paling ngeselin adalah ketika mungkin membeli barang yang kita pikir asli, nggak ketahuan kalau itu palsu karena harganya mirip atau harganya malah sama gitu ya. Iya, Karena kita benar. mikirnya yang palsu itu pasti lebih Benar. murah, tapi ternyata ini harganya exactly the same Enggak dan loh. itu Yang yang palsu akhirnya itu membuat iya kita benar. berpikir bahwa itu Kadang-kadang asli ternyata enggak. dijualnya iya, dijualnya harganya mungkin lebih murah 10-15% Heeh. gitu loh, Ya. sehingga mereka tidak merasa itu palsu gitu loh. Tapi Oke, bener banget dan mereka bisa memberikan itu ya receipt dan Oke. kayak keasliannya gitu loh. Tapi itu semua bisa di manufaktur lah gitu. baik. Jadinya makanya kita benar-benar selalu berhati-hati banget Mhm. melalui beberapa step untuk mengkurasi ya. Jadi ketika barang datang, ketika barang terjual itu kita benar-benar memastikan authenticity Baik. itu sangat tepat ya. Baik, Mbak Alia, terakhir nih, seberapa menguntungkan sih bisnis pre-love luxury brand ini? Mengingatkan tadi memang butuh edukasi yang lebih lagi ya ke masyarakat agar terbiasa bahwa barang pre-love tuh juga sangat menguntungkan dan sangat baik agar apa ya tidak mengakibatkan banyak-banyak limbah fashion juga gitu. Nah, target Anda Ya, juga seperti apa ya. singkat saja? Oke, target kita of course kalau sekarang ini perempuan ya, mostly perempuan untuk karena kita menjual pakaian, sepatu, fashionnya tuh semua untuk perempuan. Tapi potensi bisnisnya itu growing terus setiap tahunnya gitu loh, karena I think masyarakat juga sudah tidak malu-malu lagi untuk memberi barang pre-love, sudah mengerti value barang-barang pre-love dan juga tahu channel untuk menjual barang-barang yang sudah tidak mereka pakai lagi. Mungkin di zaman dulu Tinkerlust baru muncul, orang tuh tidak tahu gitu mesti diapakan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi potensi bisnisnya tuh makin besar dan apalagi barang-barang tuh makin namanya luxury tuh makin banyak nama brandnya, macamnya juga makin banyak dan harga Permintaan juga makin makin naik tinggi gitu ya. loh, sehingga iya permintaan juga Baik. makin tinggi. Jadi we see this is still growing. Oke, sukses selalu untuk Tinkerlust, Mbak Alia dan juga tim Thank ya. you Mas Vicky, Ya. Next Mbak time Prisa. kalau cari-cari yang ini buka-buka Tinkerlust. Oke, thank you Mbak Alia. Boleh Bye-bye. dong, Sampai terima jumpa. kasih. Oke, kita akan update pemirsa pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk IHSG. Terpantau melemah 0,24% atau 16 poin di 6.883 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.284. Pelemahan juga makin dalam 0,65% terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, tahap gainer sejauh ini ada BATR, Bola, PTRO, VKTR, Elite, GHON, Hero, Buah, Awan, dan juga Unilever. Tahap khusus ada PG, BULL, kemudian juga Suri, ada Suri, Pegas 1, SMGA, TKIM, Nice, BRMS, dan Darius. Oke, BATR Benteng Api yang baru saja IPO pemirsa melambung 20%. Itu dia review singkat pembukaan perdagangan hingga pukul 9:29 waktu Indonesia Barat pemirsa dan juga menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast kali ini karena sudah 90 menit kami menemani Anda. Dan karena urusan investasi harus yang terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samodatu, sampai Sampai jumpa. jumpa.